langsung Injil dari Yesus. Sedangkan Filipus pernah baca Yohanes 1. Nah, inilah teman-teman saya ini. Kalau sudah injak Yerusalem, datang ke Bukit Tengkorak, udah merasa hebat. Kau ke sana juga cuma datang diludahi sama Yahudi kok. Malam Abang Suma. Malam. Lanjut nanti sebentar. Lanjut. Ya, kamu dulu Pak De Sugi. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, itulah yang saya bingung-bingung juga. Saya Kristen Bang Suma. Iya bang, lanjut bang. Iya, yang bingung saya gini Bang Suma. Semua agama mengklaim bahwa kitab suci adalah perkataan Tuhan yang seperti itu ya. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah dapat data bahwa Tuhan yang berkata seperti itu. Apakah itu perlu diklarifikasi bahwa kitab suci itu jangan disebut perkataan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah berkata gitu, nggak ada bukti yang valid. Jadi metode pewahyuan yang harusnya Anda kaji. Ya memang saya Bang Suma udah mengkaji itu sih. Kalau dalam Al-Quran Bung, malah lari ke apa ya, terlalu sadis kalau Tuhan menurunkan wahyu itu kepada nabi-nabi yang berbeda sehingga terjadi sebuah propaganda, pertentangan yang menerapkan bahwa agamaku paling benar, Tuhanku paling benar. Apakah Tuhan sejahat itu? jadi gini, Anda juga harus berpikir, Anda ini dari mana datangnya? Tunggu dulu, saya yang berbicara dulu saudara. Saya bicara dulu, biar nanti kisi-kisinya Anda dapat dan Anda bisa uraikan. Anda sebagai seorang Kristen tak ada nabi yang diutus kepada kalian. Tidak ada nabi di kalangan Kristen yang menerima wahyu selayaknya Nabi Musa, selayaknya Yesus, selayaknya kemudian Daud. Tak ada. Paulus menuliskan 13 buku itu bukan dari Tuhan, dan dia sendiri yang mengatakan itu dari Kristus yang bukan manusia. Oke? Sebagai penerima firman hanya Yesus satu-satunya, hanya Musa pada zamannya, hanya Daud pada zamannya, Nabi Muhammad pada eranya. Al-Quran menarasikan madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran merupakan sebuah keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Itu. Nah sekarang coba, ada nggak pernyataan Elohim? Inilah wahyu yang aku berikan kepada Paulus. Inilah wahyu yang aku berikan kepada Markus, kepada Lukas. Ada nggak? Tidak Anda temukan itu sampai kapanpun. Jadi jangan Anda mengatakan, oh saya kok heran ya, ya wajar Anda heran karena Anda melihat kitab Anda seperti itu polanya. Jadi gini Bang Suma, memang itu perkataan Bang Suma betul. Saya kesampingkan, taruhlah agama Kristen itu kitabnya bukan perkataan Allah. Yang saya jadi pertanyaan saya sebenarnya kayak Bang Andi bilang, simpel banget. Yang disebut perkataan Allah, garis besarnya perkataan Allah, di mana Allah pernah berkata? Kok kenapa semua mengklaim bahwa itu perkataan Allah? Sementara Allah berkata melalui para si A, si B, si C, dan tidak ada bukti bahwa apa benar Allah pernah berkata kepada mereka. Saya main logika saya, apa bisa saya tanggapi? Bang Suma berpikir sampai ke situ. Saya tanggapi boleh? Silakan Bang Suma. Jadi gini saudara, Al-Quran menarasikan di dalam surah Asy-Syura ayat 51, pencipta langit dan bumi itu berfirman melalui 3 hal. Yang pertama pewahyuan melalui tabir, melalui kemudian malaikat, dan melalui wahyu. Itu 3 poin. Tidak ada itu Tuhan turun ke bumi menyatakan firman kepada manusia, itu nggak ada. Jadi untuk mengetahui itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, tengok mana yang rasional, mana yang identik dengan ilmu pengetahuan, mana yang tidak hanyut oleh zaman, mana yang tidak ditinggalkan oleh kemudian keadaan dunia.
Kalau ada sebuah kitab tapi bertentangan dengan ilmu pengetahuan, jelas itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui. Cakupan ilmu seluruh manusia kalau dikumpulkan itu hanya sedebu, hanya setik debu dibandingkan pengetahuan Tuhan. Nah sekarang, kalau ada sebuah kitab yang selalu direvisi, dikoreksi, selalu diperbaiki agar supaya manusia itu tahu, itu berarti Tuhannya yang berfirman di situ Tuhan konyol. Kenapa Tuhan konyol? Karena Tuhan itu tidak tahu pengetahuan manusia, sehingga ketika manusia sudah mengalami perkembangan, firman-Nya harus dikoreksi mengikuti zaman. Ketika kemudian bertambah tahun 50 tahun ke depan, firman Tuhannya ketinggalan zaman, gak laku lagi. Itu bukan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan, mau hari ini, mau 500 tahun ke depan, mau 1 triliun tahun ke depan, firman-Nya tetap eksis, firman-Nya tetap dinamis, tidak statis. Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan itu tidak terikat waktu sehingga pengetahuannya tidak dibatasi oleh zaman. Kalau ada sebuah buku mati oleh zaman, itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sekali turun ketepak, diwahyukan kepada para utusan, para rasul, kalau dia tidak dirubah, maka dia akan tetap relevan dengan keadaan manusia secanggih apapun keadaan manusia tersebut. Kenapa? Karena yang mewahyukan itu adalah Sang Yang Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin mau dikatakan sama mengetahui yang berfirman di buku itu, kalau buku itu direvisi, dikoreksi, sedikit-sedikit direvisi. Tuhannya ini ketika berfirman tidur apa? Butuh waktu melihat ke depan pakai teropong apa? Aduh, salah cetak Tuhan. Waduh, saya salah berfirman. Waduh, ternyata manusia itu pada tahun sekian sudah nggak begini lagi. Apa ini? Yang dikatakan firman Tuhan, mau dia berasal dari zaman jahiliyah, dari zaman batu, dari zaman prasejarah, itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Kenapa? Akal itu ciptaan Tuhan. Maka buku induknya, manual booknya harus sesuai dengan cara kerja otak. Kalau ada pabrik mengeluarkan motor matic, habis itu dikeluarkan buku manualnya, buku panduannya, ternyata begitu dibuka, itu daftar kue masakan ibu-ibu di dapur yang tercantum di dalamnya. Itu pabrik konyol. Itu bukan ahli pembuat mobil motor. Masakan bukunya adalah buku masakan, sementara produknya adalah motor. Inilah yang terjadi kepada kitab di luar Islam. Sampai sini paham? Oke, bisa saya tanggapi Bang Suma? Ya, silakan Anda tanggapi. Dari tadi saya udah mengikuti narasi Bang Suma bahwa saya berkata, oke lah, kitab orang Kristen itu bukan perkataan Tuhan. Nah, malah saya hanya mendapat khotbah, bukan mendapat suatu jawaban. Yang saya tuntut di sini simpel banget pertanyaan. Di mana perkataan Allah sehingga orang berasumsi dan berbuat secara umum bahwa ini adalah kitab perkataan Allah. Sementara nggak ada data yang valid bahwa Allah pernah berkata. Nah, kalau kita berasumsi bahwa kitab ini adalah perkataan Allah, kenapa Allah harus membuat beberapa kitab sehingga membuat suatu propaganda yang menerangkan bahwa manusia membenarkan Tuhannya paling benar, agamanya yang paling benar? Apakah sesadis itu Tuhan? Itu maksud saya. Saya bukan terima khotbah. Saudara, Ternyata nalar Bang Suma, pemikiran Bang Suma itu nggak masuk. Saudaraku, masuk dalam logika, dalam nalar. Oke, Anda Kristen, susah memang bagi Kristen menggunakan logika, Ya, karena agama Kristen, tetapi saya berpikir, agama Kristen adalah agama non logika. Agama Kristen adalah makanya kepercayaan. Saya kan udah bilang, kepercayaan toh. Dengarkan saya. Saya kan udah bilang, saya udah kesampingkan Kristennya. Oke, saya ikut narasi Bang Ya, Suma. maka dari itu Anda diam. Anda jangan so intelektual di sini. Hanya modal air liur. Dengarkan saya. Bagi Kristen, sabar dulu, dengarkan saya. Kamu itu bodoh loh, cara berpikir Anda bodoh. Gantian bos, gantian. Dengarkan saya. Biar enak kita, Anda mau gantian. keras-keras, emang Anda siapa? Dengarkan saya, saudaraku gantian. yang lahir narasi dari Anda, manusia yang berasal dari sperma babi. Dengarkan. Ya. Yesus Tuhan Anda itu konon katanya turun Anda ke bumi. khotbah. X, dengar. Tuhan Anda Anda itu bisa kata kalah sama- Turunin kalau nggak bisa gantian, Terus kalah turunin sama aja. Edis karena kebodohan Anda. manusia Udah yang jadi lahir ricu dari nanti, sperma turunin. babi. Diam. Orang tua Anda makan babi.
Saripatinya jadi sperma, disuntikkan ke ibu Anda, jadilah Anda. Ya, jadi jangan Anda sok pintar di hadapan saya. Dengarkan, Yesus konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Wow, keren. Sang firman jadi daging. Begitu turun jadi daging, masih menerima firman. Apa enggak konyol itu? Sang firman turun menjadi daging, tapi setelahnya masih menerima firman dari mana? Dari mana? Dari mana? Nerima firman lagi. Dari mana? Hah? Dari gorong-gorong? Konyol. Yang benar itu Al-Quran. Apa konsep yang ada dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Ini baru rasio. Dikatakan apa? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Itu baru firman Tuhan. Bukan Tuhannya turun ke bumi, tapi sekali turun masih menerima firman. Koplak. Yang benar adalah pencipta langit dan bumi, sang firman mengutus kemudian utusannya untuk sampai kepada corong yang ada di bumi sebagai pelanjut tongkat estafet kalam yang keluar dari Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Firman turun dari langit, dibawa oleh Roh Kudus ke mulut seorang nabi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqqa. Itu baru betul. Dialah Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Di ayat yang lain dikatakan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu baru betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh dari roh kebenaran, dari musuh menjadi Roh Kudus, dari Roh Kudus, kata Allah, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu baru betul. Bukan Tuhannya yang turun ke bumi, habis itu kayak orang apa itu, masih menerima firman. Yang betul, Sang Maha Sumber mengutus Roh Kudus sampai kepada corong penolong sebagai pembimbing manusia. Makanya dikatakan sang pembimbing apa? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Itu baru betul. Halo, jadi, ya sabar Bang. Sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya sudah turun ke bumi, tapi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, wah, masih perlu dikader Tuhan itu. Belum lulus ospek P4. Kenapa? Katanya Tuhan, katanya sang firman. Tapi kok nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Jadi dia harus berkata-kata dari diri siapa? Dari diri tetangga. No, tidak main bagi orang berakal menuhankan hakikat seperti itu. Yang namanya sang sumber, ini yang betul. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Itu baru Tuhan. Aku hanya memberi perintah, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu baru Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Itu baru Tuhan. Kalau yang satu ini, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berhenti sudah, kau bukan Tuhan. Dah, selesai. Silakan, Akhi Sugi. Silakan Akhi. Tapi ya,
Ya gini Bang Suma, iman aku kan goyah kan, iman aku udah goyah ya. Di sini karena penjelasan Abang Suma buat aku ketar-ketir ya untuk mencari mana yang sebenarnya ini. Ya, di sini saya mau tanya kepada Abang Suma aja. Kalau Abang Suma jawab pertanyaan saya, berarti ya saya mau mencari ya keyakinan yang benar. Nah, gini Abang Suma, saya di sini cuma bertanya tadi tentang kitab-kitab atau firman-firman dari Allah atau dari Tuhan. Di sini saya bertanya kepada Abang Suma, di mana kalau kitab Abang itu kalau memang firman Allah ya, di mana saksi mata Nabi Muhammad menerima wahyu itu di goa? Saya pengen tahu siapa saksi mata. Kalau memang itu benar-benar firman Allah, tunjukkan satu saksi mata kepada saya, supaya saya pengen tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena saya ini orang yang rawan, yang pikirannya kemana-mana gitu. Kalau memang ada saksi mata ya saya akui gitu. Tapi kalau tidak ada saksi mata, karena saya pernah membaca itu di tempat yang gelap ya, yang di goa gitu. Oke Bang Suma. Oke. Jadi gini Bang, saya kasih analogi. Ada seorang wanita yang datang kepada saudara, perutnya udah kembung 7 bulan hamil. Lantas Anda ditanya, Pak, kenapa? Wanita ini hamil. Aku nggak percaya. Hamil Bang, nggak percaya. Kenapa Abang nggak percaya? Itu ukurnya buncit. Aku tidak lihat dia disetubuhin. Aku butuh saksi. Kalau nggak ada saksinya wanita ini nggak hamil. Habis itu melahirkan di situ, di tempat itu juga. Bang, ini kan sudah melahirkan Bang. Masih butuh saksi? Iya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan saksi bahwa dia pernah ditidurin sama laki-laki, aku tidak percaya kalau dia hamil. Bang, dia sudah melahirkan. Juga tidak percaya kalau dia sudah melahirkan. Alamak. Kalau Anda sudah punya prinsip seperti itu, saudaraku, maka tempat Anda hanya cocok di gereja. Tapi kalau Anda masih bisa sembuh, silakan kita lanjut. Al-Quran mengatakan begini, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Apa kata Quran? Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 19 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Kalau engkau menghakimi, silakan. Aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Kan aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapakku juga menjadi saksi kepada diriku. 2. Yesus dan Bapak. Gak perlu saksi yang lain. Al-Quran mengatakan, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Saksi Al-Quran adalah Allah, saksi Al-Quran adalah malaikat. Di ayat lain dituliskan gini. Di ayat yang lain ketika berbicara mengenai kesaksian, surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, cukup aku dan Nabi Muhammad yang menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang melihat wanita tadi hamil, orang-orang yang melihat wanita tadi melahirkan, boleh nggak mengatakan, saya berikrar, saya punya prinsip teguh, yakin sepenuh hati wanita ini habis digauli oleh laki-laki, meskipun
pun mata saya tidak melihat ketika digauli. Tapi karena kebenaran yang muncul di depan saya, dia hamil dan melahirkan seorang laki-laki bayi dari perutnya, maka saya bersaksi wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki. Pertanyaan saya, apakah kesaksiannya, ikrarnya itu bohong? Tidak. Al-Quran kita tidak lihat pada saat diwahyukan, tapi ketika Al-Quran bercerita 1400 tahun silam tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan, tentang embrio, tentang isi kepala, cara otak bekerja, cara kemudian sidik jari, alam semesta ini berapa lapisan dan seterusnya. Apakah masih butuh saksi untuk menyatakan ini sebuah kebenaran? Aku tolak. Iya, ini tidak pernah ditiduri, kan aku tidak hadir pada saat ini. Nonsense, bullshit, otakmu sedikit berarti kecil otak kau itu. Jadi Al-Quran yang menjadi saksi ini alam semesta. Karena tidak mungkin kemudian kita bisa membenarkan sesuatu yang tidak berasal dari pencipta langit dan bumi ketika di tengah-tengahnya ada sesuatu yang tidak benar. Al-Quran apa yang keliru ketika di Al-Quran berbicara mengenai embrio, ketika Al-Quran berbicara mengenai alam semesta, ketika Al-Quran berbicara mengenai proses terjadinya hujan, ketika Al-Quran mengatakan ada dua sungai yang tidak bersatu, ketika Al-Quran mengatakan di bawah dasar laut ada api dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Kenapa bisa benar semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan? Masih butuh saksi ya? Masih butuh saksi? Hanya orang bodoh yang menutup diri dari Al-Quran. Lukas, Markus, Matius, ribuan saksi, 5.000 saksi. Oke, coba kita takar kebenarannya. Apa kebenaran yang bisa ditorehkan di sana? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi. Terus, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Terus, apa itu kebenarannya? Kemudian dia mati, dibunuh, disalib, dan seterusnya. Terus, masuk akalmu itu, Tuhan dibunuh? Enggak. Lalu apa fungsinya saksi-saksi itu yang banyak kalau tidak masuk akal? Jadi nonsen kalau Anda mengatakan tak ada saksi. Al-Quran menjelaskan Al-Isra 96, An-Nisa 166. Kemudian Bukhari nomor 2, Siti Aisyah menjadi saksi tentang penerimaan wahyu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi yang Anda harus pahami, Nabi Muhammad tidak seperti Paulus menuliskan 13 buku. Dia tulis di mana? Tak ada yang tahu. Dia ajarkan di mana? Tak ada dan tahu. Dia ada di Yerusalem, tapi dia bersurat ke Roma. Dia bersurat ke mana? Filipi. Dia bersurat ke Turki. Dia bersurat ke Laodikia. Dia bersurat ke Efesus. Dia bersurat ke Galatia. Apa ya itu? Cuman surat yang datang. Nabi Muhammadku di tengah-tengah kaumnya kemudian setiap menerima wahyu, dia jabarkan, dia ajarkan, dia sampaikan, ditadaburi kepada semua sahabat-sahabatnya, dan digaungkan oleh sejazirah Arab. Sejazirah Arab menjadi saksi. Sekarang Paulus bertemu dengan Yesus, siapa saksinya di Yerusalem? Apa nama kelompok orang-orang Yahudi hari ini yang menjadi keturunan saksi melihat Paulus bertemu Yesus? Ada? Gak ada. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sejazirah Arab sampai hari ini tidak goyah. Mereka menjadi saksi secara turun-temurun bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak absolut dari pencipta langit dan bumi. Paulus 13 buku. Siapa yang menjadi saksi di rabi-rabi Yahudi hari ini? Ayo. Lukas, siapa yang menjadi saksi? Markus, siapa yang menjadi... Nonsen. Tapi Anda percayai itu sebagai firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, profesor mana yang bisa menolak kebenaran yang ada di dalamnya? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Ayo, profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan itu satu. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Profesor mana bisa menolak itu? Tuhan tempat bergantungnya semua alam semesta. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tapi kalau dikatakan Tuhan turun ke bumi, masuk ke dalam perut wanita, habis itu brojol jadi bayi, diajarin jalan, disuapin, dinetein, nonotnya dipotong hari ke-8. Jangankan profesor, monyet, kalau sekiranya monyet itu bisa berbicara, monyet pun akan mengatakan, aku tidak percaya, sorry. Ayo, kemana akal Anda pergi?
Oke, Bang Suma. Ya. Oke, silakan. Oke. Abang Suma sendiri udah mengakui ya bahwa tidak ada saksi mata Nabi Loh, Muhammad. tadi saya sebutkan yang saksi mata malaikat dan Allah, Siti Aisyah, orang-orang yang ada pada zamannya. Sekarang Anda mengatakan, oke, Bang Suma sudah mengakui bahwa tidak ada saksi mata yang melihat Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini Anda mabok apa? Begitu panjang saya menarasikan, begitu apik serendah-rendahnya pesan yang saya sampaikan. Anda belum sampai ke sana juga ternyata. Nah, gini Bang Suma. Ya, Saksi mata itu adalah manusia supaya bisa manusia melihat dan bisa menyaksikan dan bisa menyampaikan kepada manusia lain. oke. Bagaimana mungkin Allah yang menyampaikan wahyu itu dia menjadi saksi mata sendiri kepada umat yang lain. Sekarang Anda boleh baca Yohanes 8. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Bagaimana bisa dilihat Bapa itu? Ada yang bisa melihat Bapa atau hanya Yesus? Makanya kalau Abang Suma berbicara tentang itu, maka di situ Abang Suma meyakinkan kami orang Kristen bahwa Allah kami itu benar-benar ada karena Dia menyatakan diri lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Ya. Abang Suma, mana Tuhan Abang Suma? Itu Tuhan Itu cuma kesalahan omong-omong. Anda. Itu Cuma kesalahan omong-omong Anda. aja di mulut Kalau dia. saudara, Itu. kalau Anda berbicara tentang kaidah yang Anda bawa, kami punya Al-Quran lebih akurat kalau cuma takaran seperti itu. Kenapa? Di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami bagaimana kemudian Nabi Isa diturunkan kepadanya, diturunkan oleh Allah kepada Maryam. Lalu Maryam kemudian melahirkan seorang manusia dan berkata, Biiznillah, aku lebih percaya. Wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah wa ubri'ul akmaha wa al-abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, kami lebih hebat. Kenapa? Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, dari bayi dia sudah bisa ngomong. Sampai ketika dia dewasa, dia bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Apa kata Quran? Nabi Isa mampu melakukan segala mukjizat di tengah-tengah Bani Israel karena dia adalah utusan Allah. Anda datang nih, Anda datang. Orang di luar Yahudi datang. Katapak. Oh, itu Tuhan kita ya. Wih, hebat kali Tuhan kita. Menghidupkan orang mati. Oleh. Padahal yang Anda tuhankan itu berkata apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua yang aku lakukan, aku bersaksi tentang diriku bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nyaho. Kau mengatakan kami lebih nyata. Kenapa nyatanya? Tuhan kami menyatakan diri dalam rupa manusia. Koplak, itu iman buta lo. Dia datang di tengah Bani Israel melakukan mukjizat sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Koplak. Kalau konsep itu yang kau punya, besok hari 100 tahun ada loh orang yang bisa lebih akurat daripada Anda. Dia bisa mengatakan begini, hey, you santri berdarah, Tuhan lu belum apa-apa coy. Itu cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Saya Tuhanku lebih akurat, turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa bom-bom. Lu mau apa? Bom nyata ada di sana, di tempatnya, sering makan dedak.
besar perutnya, tidak ada lubang pantatnya. Kau mau apa? Kau bilang Yesusku lebih akurat. Mana? Tunjukkan. Dia punya Tuhan, kelompok baru, agama baru ini lebih nyata. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka bernama Pak Bom Bom, bisa dilihat, bisa dikirimkan gap, bisa menghujat Islam dan seterusnya. Lebih valid. Karena ada nyata. Kalau itu yang Anda katakan hanya mengklaim kami punya Tuhan, bos, lebih akurat. Kenapa? Dia pernah turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa manusia namanya Yesus. Cupu, dengarkan cupu. Orang yang kau katakan jelmaan Tuhan itu mengajarkan dirinya kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada ente. Dan dia mengajarkan dirinya hanya Rasul utusan Tuhan. Kalau cuma ngeklaim, penyembah-penyembah bom-bom nanti datang dan akan mengatakan kepada lu, Tuhanmu itu belum apa-apa, coy. Tuhanmu gak pernah naik pesawat. Tuhanku pernah dibayar sama netizen dari Jakarta, dia bisa ke Jakarta. Tuhanmu pernah gak naik pesawat? Gak pernah. Tuhanmu besar gak perutnya? Enggak. Lebih hebat Tuhanku, di dalam perutnya ada plek sepeda, ada garpu, ada ban mobil, ada jembatan. Kalah Tuhan lo. Coba, ayo. Kamu hadapi apa Tuhan yang menyembah bom-bom? Dia lebih hebat. Tapi bukan kayak begitu cara bertuhan, saudara. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan mujizat. Bismillah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kau baca. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia Yesus, seperti yang engkau tahu. Selesai kan? Tuhan dia? No. Kecuali Anda Kristen baru menganggap manusia yang punya mujizat dari Tuhannya itu Tuhan. Kenapa? Karena otak Anda nggak berfungsi. Tanggapi Nangis dulu ya. Gini Boleh bang, saya tanggapi? Nangis. gini bang, Suma dengar dulu ya. Nangis. Yang benar, Allah Pak yang Santri, benar itu Yahweh. gantian lagi ya. Nabi yang benar turun pakai nonot gitu. Tuhan yang benar itu turun. Jadi Dengar bayi dulu gantian. diajarin sama emaknya jalan gitu. Tuhan yang benar. Yahweh yang benar. Alamak, sudahlah kawan. Kau mandi dulu, mandi dulu. Yahweh yang benar menjanjikan Mesias itu untuk Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Nah, sekarang Kepada Bani Israel. Kau baca suratnya Paulus Galatia 4 nomor 5. Baca surat Paulus Galatia 4 nomor 5. Yesus ini adalah penebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Ada siapa itu? Bani Israel. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Bani Israel dari kutu hukum Torah. Di mana Bukan kepada Yahweh menjanjikan Nabi itu biar kau tahu ya. Biar Lebih orang baik semua Anda tahu sekarang di sini. ambil sabuk kelapa, pakai rinso, Biar orang gosok tahu gigi, di sini. habis itu tidur. Nah, di mana Yahweh menjanjikan nabimu itu biar orang tahu di sini. Saya sebutkan dalilnya. Jangan kemana-mana. Yahweh Ya, yang benar saya sebutkan menjanjikan dalilnya. Di mana Yahweh Yahweh yang benar. menjanjikan Nabi saya. Kamu Yahweh jangan yang goyang benar kemana-mana. adalah menjanjikan Saya bacakan Mesias. dalilnya. Nih. Saya bacakan Kau dalilnya. aja. Kau aja Jangan kau sanggup ngomong sendiri. menunjukkan saksi mata. Ulangan 33 nomor 2. Nih, kutunjukkan dalilnya tentang nabiku Nabi Muhammad. Mana Kau baca ada itu di situ? kitabnya Yahudi. Nah, Kalau Anda di mana membantah Yahweh silakan kasih data. menjanjikan Diam nabi dulu. itu? Kalau kau Anda bintang kan? tunjukkan Yahweh menjanjikan Berkatalah nabi itu, dia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepadanya dari Mesir, dari Seir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, datang di tengah-tengah 10.000 orang suci yang sudah bersunat, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. kalau Ini Yahweh siapa? menjanjikan Siapa nabi yang itu? datang dari pegunungan Paran? Siapa? Membawa 10.000 orang yang sudah bersunat. Siapa? Nah, Yahweh menjanjikan Nabi Muhammad. Kau tahu ya. ha ha ho, Ya. ha ha Kau ho, bisa ketemu. Kau kalah. Itu dalilnya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa?
Belum ku bawa Yesaya 29. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Siapa itu? Siapa yang diberi kitab termaterai yang tidak bisa membaca? Siapa? Hah? Ho, ha, ho, ha. Gimana teman-teman? Cukup menghibur nggak? Menghibur nggak? Ya sebentar ya, saya sambung. Udah. Yang di bawah saya tanya, menghibur nggak? Lumayan. Nah, lumayan. Tapi onde-ondenya belum datang. Gimana deh? Bandam malau aja balap betul. Ya, selamat pagi saudara semua. Luar Ahi biasa Sudi, ya. bangun Ahi. Enggak, saya sama Anda, saya sama. Ahi, alah. Ini kalau Anda ini Saya tabung gas sama. dikasih roh, ngapain saya ini? Ahi. Sama Anda aja. Lu ngomong apa Ahi, sih sama Rames? Bang Suma. Rames kamu ngomong apa? Ahi, tolong layani dulu Siap, tabung gas yang siap, dikasih roh ini. Enggak. Ahi, ya lanjut. Masya Allah. Lanjut Ahi. Enggak mau saya sama Bang Alah. Sugi sama Bang Adi. Sok Sama Bang paten. Suma aja.